Assalamualaikum sahabat. Pertikaian politik di Partai Demokrat masih terus berlanjut dan ya sepertinya semakin sengit. Dan hari-hari ini dua pihak terus berkonsolidasi. 7 orang yang dipecat terus melakukan aksi untuk mewujudkan KLB, Kongres Luar Biasa. Dan orang-orang atau para pengurus Demokrat baik yang DPC maupun DPD yang loyal kepada AHY juga terus berkonsolidasi. Hari ini seluruh DPC Partai Demokrat Jawa Barat berkumpul di Pangalengan, Bandung. Mereka melakukan konsolidasi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi serangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Demokrat yang dipecat. Ada 7 orang yang dipecat. Bagaimana reaksi para pengurus cabang Partai Demokrat? Saat ini saya sudah terhubung dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Sekretaris DPC Partai Demokrat Cianjur. Kemudian saya juga terhubung jauh di sana dengan Ketua DPC Partai Demokrat Tanah Toraja dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Maros. Apa reaksi mereka? Apa sikap mereka terhadap perkembangan terakhir Partai Demokrat? Ikuti perbincangan saya dengan mereka. Assalamualaikum, Kang Roni. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sahabat, sekarang saya sedang bersama Roni Hermawan. Roni Hermawan ini adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi ya? Ya, betul. Kang Roni, apa kira-kira pandangan Kang Roni sebagai Ketua DPC Partai Demokrat dalam kisruh di Partai Demokrat yang sedang terjadi? Pertama, tentang usaha yang dilakukan oleh teman-teman, oleh para tokoh Demokrat yang kemarin dipecat itu untuk melakukan KLB. Bagaimana pandangan Kang Roni sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Bekasi? Ya, pertama saya harus menyampaikan bahwa itu siapa yang menyampaikan KLB itu saya nggak kenal. Jadi dia bukan tokoh Demokrat dan katanya ada Johnny Allen atau siapa, saya nggak kenal dia. Dan saya tidak menganggap bahwa dia itu tokoh di Partai Demokrat, sama sekali tidak. Dan terkait dengan wacana-wacana KLB yang dihembuskan selama ini, itu menurut saya itu wacana omong kosong aja. Jadi perlu saya sampaikan bahwa 100% ketua DPD, ketua DPC, pemegang hak suara dari mandat partai ini, semua mendukung Bapak AHY Agus Harimurti Yudhoyono. 100% semua mendukung, setia dan loyal. Tidak ada KLB-KLB-an, tidak ada itu. Itu 100%. Halusinasi itu, mimpi itu. Tidak akan terjadi sama sekali. Ya, halusinasi dan mimpi. Berarti pemecatan ketujuh tokoh itu menurut Ketua DPC Bekasi itu adalah satu tindakan yang tepat. Saya mendukung penuh tindakan yang diambil oleh DPP, oleh Ketua Umum, memecat 7 oknum yang membuat Partai Demokrat itu menjadi pembicaraan dan lain sebagainya yang sama sekali tidak ada konten yang baik dan benar. Saya sangat setuju dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemecatan itu. Sudah tepat dan bahkan itu adalah tindakan yang sangat tegas untuk kondisi hari ini. Ya, kira-kira Partai Demokrat ya di dalam usaha atau di dalam menuju ya tahapan-tahapan pemilu 2004 terganggu nggak dengan usaha-usaha teman-teman yang ingin melakukan KLB itu? Nggak ada ya. Saya kan sering berkomunikasi dengan para ketua-ketua DPC, dengan ketua DPD yang lain juga di luar Jawa Barat. Ya. Sama sekali
kita nggak ada tuh omongan terbersit sedikit pun, tidak ada. Tidak ada. Dan bahkan kita juga tadi sampaikan, itu apa, Johnny Allen itu siapa? Kalau dia menganggap dirinya tokoh itu, saya menyayangkan. Saya nggak kenal Johnny Allen tuh, saya nggak kenal. Dan saya tidak pernah berinteraksi dengan beliau. Kang Roni, ini kan juga awal-awal ya penegasan-penegasan bahwa Partai Demokrat ini sepertinya dikembangkan menjadi partai dinasti. Bagaimana pandangan Kang Roni? Nggak ada. Itu kan hanya omongan-omongan orang aja. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong dulu orang tuanya juga Perdana Menteri Singapura kan, Lee Kuan Yew. Ya. Presiden George Bush dulu orang tuanya juga Presiden Amerika. Kalau yang dianggap dinasti itu yang seperti itu salah. Yang kita lihat adalah kemampuan dan kapasitas dari Bapak AHY. Kebetulan beliau adalah putra dari Pak SBY. Ya. Kalau itu dianggapnya dinasti, menurut saya ya salah dong. Kita lihat kemampuan, kapasitas beliau dalam memimpin partai ini. Ya, sahabat, saat ini saya berada dengan beberapa ketua DPC Partai Demokrat Jawa Barat ya, karena saya juga orang Jawa Barat dan saya ingin mendapatkan pandangan mereka tentang situasi terakhir di Partai Demokrat. Di sana ada Bang Edison Sitorus. Selamat siang, Bang Edison. Siang. Saya Hazairin di studio ya. Siap. Edison Sitorus ini adalah ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok. Ya, Kota Depok. Ya? Tadi saya sudah berbincang dengan Kang Roni tentang sikap menghadapi atau situasi terakhir ya. Gimana pandangan Edison Sitorus sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok terhadap rencana KLB teman-teman para 7 tokoh itu dan dipecat itu? Oke, makasih Pak Jairin ya Pak ya. Pertama bahwa KLB itu memang ada Pak di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ya. Tetapi ada mekanisme yang harus dilakukan Pak untuk menuju kepada KLB. Ya. Nah ini yang ada adalah kepentingan Pak, kelompok kader-kader yang segelintir orang mungkin punya keinginan. Kalau KLB indikatornya bahwa Mas AHY tidak mampu, itu salah Pak. Jujur, kepemimpinan Mas AHY ini elektabilitas partai meningkat. Kerja-kerja partai pun banyak Pak yang dilakukan oleh Mas AHY, termasuk semua DPD kaitan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Pak. Apakah itu misalnya pembagian sembako, penyemprotan disinfektan terkait dengan COVID, kemudian juga bencana dan lain sebagainya. Terkait juga untuk mendorong UMKM kita Pak. Ini sedang berjalan. Tiba-tiba ada kelompok yang mengatasnamakan dirinya adalah senior, tokoh di Demokrat, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan itu, Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka ini hal yang salah, Pak. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah tadi bahwa elektabilitas Partai Demokrat itu naik. Kira-kira begitu. Pertama, bahwa kepemimpinan Mas AHY dengan satu proses kongres, Pak, yang dihadiri oleh seluruh DPC, DPD se-Indonesia pada bulan Maret di Jakarta tahun 2020. Semua sepakat untuk yang namanya Mas AHY menjadi ketua umum. Sah. Setelah itu sampai dengan saat ini setahun kemudian, kerja-kerja politik Mas AHY luar biasa. Termasuk ketika juga Mas AHY mengambil satu kebijakan di tingkat nasional terkait dengan Omnibus Law misalnya. Artinya bahwa apa yang dilakukan Mas AHY ini sangat luar biasa. Saya sebagai ketua DPC sangat apresiasi sekali. Maka kalau bicara KLB karena ketidakmampuan Mas AHY, ini kan salah Pak. Berarti ini dibuat-buat, bukan hal yang benar gitu loh Pak. Dan saya ingin sebetulnya Pak melalui radar ini Pak Arin, saya berharap sebetulnya kalau seorang politikus Pak
yang betul-betul punya kemampuan sumber daya yang baik. Dia tidak boleh mengadakan KLB, Pak. Saya juga kaget kader yang mengaku senior, tapi ternyata tidak punya kemampuan nalar, Pak. Ini partai politik, sekelompok bukan sekelompok kecil orang. Ya, Bang Edi Sitorus, tetapi misalnya Pak Maxo Pakua dan Darmizal mengatakan bahwa Kongres itu berlangsung sangat singkat dalam proses pemilihan itu. Bahkan ada yang mengatakan 4 jam. Padahal kan tahapan-tahapan untuk memilih seorang ketua umum di sebuah partai besar itu kan membutuhkan proses yang panjang. Bagaimana tanggapan Bang Edi Sitorus? Jadi Pak, proses itu sudah ada rundown acara, Pak, di dalam mekanisme pada saat penentuan dan pemilihan ketua. Bahwa 1 menit, 2 menit, 3 menit, Pak. Kalau semua peserta setuju, kan nggak ada salahnya, Pak. Ini yang menjadi persoalan. Jangan bicara waktu, bicara legalitas. Peserta hadir dari seluruh Indonesia, ya kan, mendaftar, masuk ke ruangan, ya kan, di dalam ruangan 100% hadir semua. Pada saat ditanyakan oleh pimpinan sidang, ya kan, maka itu disetujui. Kalau disetujui itu sah, Pak. Bicara anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahwa tidak dilakukan, dirapatkan di dalam draftnya, dibahas di situ, Pak. Itu juga kesepakatan peserta, Pak, yang sudah disetujui oleh Ketua DPD dan DPC se-Indonesia. Terus salahnya di mana? Itu yang jadi persoalan, Pak. Ya, Kang Roni ini kan teman-teman yang dipecat itu akan melakukan gugatan ya ke pengadilan. Ini gimana? Ya, itu mungkin kan hak dari mereka-mereka yang dipecat. Dan kalau itu disampaikan ke pengadilan, nanti ada proses pengadilan yang lebih berkompeten itu. Saya melihat dipecat 7, jadi ya nggak masalah. Mereka orang-orang yang tahu persis dan paham kalau berpartai itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kalau menyampaikan pendapat yang salah di muka publik, kemudian tidak melalui mekanisme, akhirnya ada konsekuensi dipecat. Saya rasa mereka udah tahu konsekuensi itu. Kita kan ada aturan main di partai. Jangan berbuat sewenang-wenang, apalagi mengganggu kepemimpinan ketua umum kita yang sedang aktif-aktifnya, sedang solid-solidnya, sedang baik-baiknya, dan kita membantu loh pemerintah sejak awal COVID tahun lalu. Kang Roni dan Bang Edi Sitorus, apakah kalian sudah ada gambaran partai DPC ini tetap loyal dalam isu ini kepada AHY sebagai ketua umum? Kira-kira begitu ya? Loyal. Saya 100% tidak akan bergeser. Saya orangnya Pak AHY. Dan saya tekankan supaya tidak terjadi salah paham. Dan saya setia, fasum, dan mendukung penuh kepemimpinan AHY. Bang Edi Sitorus. Jadi kemarin perlu saya sampaikan, Pak, kami ini Ketua DPC, Pak, bukan berarti kemampuan kami juga di bawah mereka-mereka, Pak. Tolong dicatat. Kami juga sama. Kami juga paham tentang organisasi. Kami juga berjuang dalam organisasi. Tidak ada satupun DPC, saya punya keyakinan, Pak, yang akan mau melaksanakan KLB. Kenapa? Mas AHY itu guru yang luar biasa, milenial, cerdas, ya kan, dia pernah disiplin di tentara sampai mayor, Pak, ya kan, terbaik, artinya apa? Tidak ada yang salah dengan dia. Maka menurut saya semua DPC dan DPD yakin, Pak, tetap konsisten terhadap AHY. Saya dari DPC Depok juga siap konsisten. Ya kan, kalau perlu dalam berita ini saya ingin juga. Kita ingin DPD berdebat tuh, Pak, dengan mereka-mereka. Kita ukur juga kemampuan mereka. Mereka paham, Pak. Saya sebetulnya berharap kalau bicara seorang politikus, Pak, dia harus paham tentang ideologi, tentang partai politik, dan dia tidak boleh gegabah, Pak, dalam membuat permainan yang merusak partai. Ini merusak, Pak. Kalau dia seorang senior, harusnya dia piawai.
Kapan dia harus memainkan peran di dalam organisasi itu? Bukan begini caranya. Ini seolah-olah DPC mendukung dia. Emang kita DPC yang bodoh, Pak? Kita di DPC juga ngerti tentang organisasi, ngerti tentang politik, Pak. Itu loh. Jadi tolong sampaikan, Pak. Disampaikan, Pak, dalam berita Bapak kalau perlu. DPC itu bukan lebih bodoh dari mereka, belum tentu mereka lebih pintar dari kita, Pak. Gitu Mantap. Saya ingin juga, Pak, melalui forum ini DPC diajak untuk mereka Pak, berdebat, berbicara, sharing tentang politik, bicara tentang ideologi, Pak. Jadi dia harus paham, karena ini saya merasa sampai rusak partai, Pak. Sayang, hanya karena ulah-ulah yang tidak bertanggung jawab. Itu mungkin, Pak Yadin. Iya, Bang Edi Sitorus dan Kang Roni Hermawan, saya dengar kalian sebentar ini akan melakukan konsolidasi. Kita silaturahmi, Pak, saling kangenan, Pak. Ya, silaturahmi di Pandeglang, karena sudah selama corona ini jarang ketemu, Pak. Jadi kita saling rindu lah. Berapa banyak DPC yang DPC akan kumpul di sana? Dan DPD-nya berapa banyak? Se-Indonesia? Semua, Pak. 27 kota ketuanya semua. Mungkin kader-kadernya juga semua. Di Jawa Barat. Memang di Jawa Barat, Pak. Jadi saya nanti akan menanyakan juga ke DPC-DPC yang lain. Terima kasih hatur nuhun Kang Roni. Terima kasih Bang Edi Sitorus. Selamat melanjutkan perjuangan untuk mempertahankan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Oh, siap. Siap, Pak. Hatur nuhun. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Kang Denny. Ya, siap, Pak. Ya, jadi sahabat, saya sedang bersama Kang Denny Aditya. Kang Denny Aditya adalah sekretaris DPC ya, Partai Demokrat Kabupaten Cianjur. Ya. Betul, Pak. Dan beliau hadir di sini juga atas rekomendasi atau atas mandat yang diberikan oleh Ketua DPC. Betul, Pak. Ya, Kang Denny, bolehkah Kang Denny memberikan pandangan tentang kisruh atau perkembangan terakhir Partai Demokrat? Terima kasih. Kami selaku kader Partai Demokrat melihat fenomena fakta yang terjadi bahwa ini sangat, menurut kami ini sangat mengkhianati perjuangan kader. Bahwa seluruh kader Partai Demokrat di Kabupaten Cianjur, dan saya meyakini seluruh Indonesia, itu sangat patsun dan loyal kepada Ketua Umum Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Karena beliau melakukan berdasarkan mekanisme ADART, terpilih secara legal dan disahkan di Kemenkumham. Jadi ketika ada senior-senior yang lain yang berseberangan dengan kami, saya pikir itu sangat mengecewakan kader yang ada di daerah-daerah. Karena ini rumah kita yang harus kita jaga. Saya bergabung di Partai Demokrat sejak 2007 dan kami dididik oleh Pak SBY dan para senior-senior itu melakukan politik yang cerdas, politik yang santun, dan politik yang penuh dengan tanggung jawab kepada masyarakat untuk memperjuangkan program-program rakyat. Kang Denny, ini ada 7 tokoh Partai Demokrat yang dipecat ya, secara tidak hormat. Betul, oleh Pak. Ketua Umum Partai Demokrat. Bagaimana pandangan Kang Denny? Nah, mengenai pemecatan 7 kader Partai Demokrat, itu sebenarnya usulan dari bawah, Haji. Jadi usulan dari para kader yang ada di DPC, DPD meminta kepada DPP, khususnya Badan Kehormatan, untuk melakukan sanksi tegas. Karena Partai Demokrat ini partai yang dibangun oleh kader, partai yang dibesarkan oleh kader dan untuk kader. Nah, ketika ada permasalahan gunjang-ganjing yang kami lihat langsung di media-media, Pak, itu secara pribadi kami prihatin dan sedih. Beliau-beliau juga senior kami, hanya ketika berseberangan dengan ADART, dengan hasil kongres, dengan hal yang legal di Partai Demokrat, sehingga seluruh kader yang ada di bawah. Jadi saya clearkan, ini bukan dari DPP, tapi dari bawah yang meminta kepada DPP, diputuskan oleh Badan Kehormatan untuk melakukan sanksi terhadap 7 kader yang tidak membawa marwah dan citra partai, Pak. Ini pemecatan ini, sepengetahuan Kang Denny, ini adalah usul atau aspirasi dari bawah, kira-kira begitu? Dari bawah, iya betul, Pak.
Jadi usul dari bawah, termasuk dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Pak. Di Cianjur itu ada berapa anggota DPRD dari Demokrat di Cianjur? Untuk sekarang 5 anggota, Pak Haji. Dan Ada saya 5 ketua anggota. fraksinya. Ya, dan yang ngomongin adalah ketua fraksi Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, kira-kira begitu. Betul, bahwa apa yang dilakukan oleh 7 kader tersebut itu sangat mengecewakan kader-kader yang di bawah. Terus juga kita juga prihatin dengan apa yang ada di pikiran mereka. Karena pada hakikatnya kami dididik oleh Pak SBY, Pak, selaku ketua umum, terus juga oleh senior-senior, bahwa Partai Demokrat ini adalah partai kader, partai yang menggunakan politik santun, politik cerdas, politik sopan, dan politik yang bersahabat gitu Pak dengan siapapun. Karena Demokrat ini partai terbuka sebenarnya. Ada rule-rule, aturan-aturan di dalamnya Pak, ada mekanisme, ada ADART, ada peraturan organisasi. Nah, Pak AHY ini hasil Kongres 5 yang secara aklamasi itu didukung oleh seluruh kader, termasuk Kabupaten Cianjur. Karena beliau adalah aset berharga, bukan hanya aset Partai Demokrat, tetapi juga aset bangsa Indonesia ini, Pak. Yang bisa nanti ke depan memimpin negara ini menuju Indonesia emas. Kita tidak melihat serangan itu ke ketua umum, tetapi ke kader-kader Partai Demokrat, Pak. Jadi kader-kader Partai Demokrat juga merasa diserang ya? Kira-kira begitu. Merasa kecewa, Pak, oleh para senior. Merasa kecewa. Betul. Karena kan beliau ini mengaku sebagai pendiri, sebagai pelopor. Ya. Apalagi yang saya lihat juga mereka senior-senior kita, ada beberapa senior-senior yang kita kenal gitu, Pak Haji. Nah, itu yang kita jadi prihatin. Intinya bahwa dengan adanya seperti itu yang dilakukan oleh pihak eksternal, Pak Haji, kita merapatkan barisan dan kita memohon kepada DPP, pimpinan pusat untuk melakukan sanksi. Karena kita punya aturan yang jelas, Pak Haji. Dan seluruh desa, saya meyakini Pak Haji, seluruh kader di Kabupaten Cianjur, di Jawa Barat, di seluruh Indonesia, itu saya yakini 1.000.000% loyal terhadap Ketua Umum AHY, patsun terhadap Partai Demokrat yang kita cintai. Dan kita tidak akan merubah sikap. Ya, baik. Dan semoga kisruh ini bisa segera selesai. Assalamualaikum Kang Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zairin. Sehat ya? Alhamdulillah, wa syukron sehat, alhamdulillah. Saat ini saya sedang berada dengan Dodi Setiawan, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor. Ya. Dan di seberang sana juga sudah ada dari Ketua DPC Partai Demokrat Tanah Toraja. Kang Dodi, gimana pandangan Kang Dodi sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor terhadap perkembangan terakhir di Partai Demokrat? Baik Pak Hazairin, selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami kebetulan dengan sahabat saya Pak Hazairin Setempuni Radar Bogor. Alhamdulillah perkembangan terakhir memang ini kisru di internal, ya kan? Saya sangat sangat gimana ya? Para senior ini bukannya memberikan pembinaan kader muda, wabil khusus kepada ketua umum kami yang secara aklamasi ketika Kongres kelima Partai Demokrat di Jakarta tahun 2020 yang lalu. Kami sudah sepakat dan itikad bulat, tidak diarahkan Pak Hazairin. Ya. Sekali lagi, saya sebelum ini meluas, kami para ketua DPC yang mempunyai hak suara atas ketua umum tidak diarahkan sama sekali. Ya, kami tekad untuk mencari kader kita, pemimpin kita di masa depan. Maka terpilihlah secara aklamasi Mas AHY. Begitu Pak Hazairin. Ya, nah, sebentar saya, Kang Dodi, sebentar saya sapa dulu. Sudah ada di sana, di Tanah Toraja, Pak Satria Mangiri, ya? Ya, Satria Ganda Mangiri. Oh, Satria DPC Ganda Tanah Mangiri. Toraja, ya. Selamat siang, DPC Tanah Toraja. Ya.
Ini di Makale apa di mana nih? Di Makale? Di Makale, Makale. Makale. Ya, selamat siang Makale. Jadi Makale sudah menjelang sore. Nah, sekarang saya bersama dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor. Tadi juga sudah dengan Depok, dengan Bekasi, dengan Cianjur. Kang Godi boleh lanjut? Ya, baik, terima kasih teman kita, sahabat kita, Ketua DPC Toraja ya tadi. Ya. DPC mana tadi? Ya, Pak ya. Jerry? Ya, DPC Tanah Toraja. Maros. Oh, Dan satu ini juga dari Maros, ya. ada dari Maros Maros juga. dalam tuh. Salam Demokrat. Baik, kita lanjut ya Pak Zairin. Ya. Ya, kami bertekad bulat untuk jangan sampai beginilah para senior-senior itu ya merasa sakit hati tidak ada di kepengurusan yang dipimpin oleh Mas AHY sekarang. Malah beliau-beliau ini seharusnya jadi penyejuk kami, ya. Seharusnya mereka itu yang mengarahkan kami semua agar kami ini tidak salah arah, ya. Nah, tetapi kenapa mereka ini menjadi brutal ya menurut saya ya gitu loh. Ya, saya menjadi brutal, menjadi liar lah gitu kan. Ini Demokrat lagi bagus nih Pak Zairin gitu loh. Demokrat ini lagi 3 besar sekarang di nasional ini. Jangan sampai kita ini sedang peduli COVID ya, terjun ke masyarakat, membantu masyarakat, kok tiba-tiba para senior-senior kok begitu zolim pada kami semua. Ya, kepada kepengurusan Mas AHY. Tidak ada dinasti di sini. Ini keputusan dari kami, para ketua-ketua DPC dan ketua DPD yang punya hak suara. Oke, Kang Dodi tahan dulu ya. Kang Dodi tahan dulu. Siap. Bung Akbar, apa kabar Bung Akbar? Ya, alhamdulillah kabar baik, sehat. Ini seperti saya kenal ini. Anda ternyata jadi ketua Demokrat Maros ya? Ya. Ya, selamatlah ya. Nah, Bung Akbar, tadi saya sudah beritahu ke teman-teman, tadi saya sudah bicara juga banyak dengan teman-teman dari Jawa Barat tentang pandangan kalian dengan situasi terakhir di Partai Demokrat. Bung Akbar dan Pak Satria punya pandangan apa? Saya minta Pak Satria dulu punya pandangan apa dengan perkembangan terakhir yang luar biasa sedang memuncak di Partai Demokrat ini? Ya, kalau saya pikir yang namanya dinamika di satu partai itu, saya kira itu biasa. Nah, tetapi kalau sudah mulai menjurus kepada gerakan-gerakan yang inkonstitusional seperti ini mestinya menjadi pemikiran kita bersama bahwa Demokrat ini kan sudah terlalu lama tekanan yang telah di pressing seperti ini. Nah, kita semua, terutama kami ketua-ketua DPC ini, saya kira sudah sepakat untuk mengatakan bahwa kami tidak mau lagi dalam pressing seperti ini, karena kita lagi saya kira semua ketua DPC seluruh Indonesia saat ini merasa bahwa kita semua dalam on the track nih. Apalagi dengan mulai masuk pandemi, kita mulai bergerak dengan membagi masker, membagi hand sanitizer, membagi bantuan. Itu membangunkan masyarakat kecil, masyarakat bawah melihat bahwa ternyata Demokrat ini salah satu partai yang memang partai masyarakat gitu, partai rakyat kebanyakan gitu. Jadi tidak benar kalau Demokrat ini sampai misalnya tertinggal lagi. Sudah waktunya Demokrat ini seperti yang pernah SBY lakukan untuk zaman presiden dulu. Nah, saya kira ini yang menjadi fokus kami semua ketua DPC. Ya, Bung Satria, jadi gerakan yang dilakukan tapi sekarang tiba-tiba ada pergerakan seperti ini, ya jelas. Ya, gerakan yang jelas dilakukan kami menolak. Gerakan yang sedang dilakukan oleh teman-teman yang senior-senior Anda itu, menurut Anda, apakah ini tidak konstitusional secara partai? Sangat tidak konstitusional, sebab yang pertama mereka juga sudah tidak di dalam partai, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau mereka ini kan beliau-beliau ini kan dulu tadinya adalah orang-orang yang cukup memegang peranan di dalam partai. Kayak misalnya Bang Joni Allen Marbun, itu ketua OKK kami dulu itu. Itu ketua OKK yang membangun, yang berkeliling Indonesia membangun DPD dan DPC seluruh Indonesia.
Tapi dengan sikap yang diambil sekarang ini sangat tidak mencerminkan kematangan dan kedewasaan di dalam berpartai dengan apa yang dilakukan hari ini. Oke. Nah, kira-kira Akbar, begitu ya. Akbar, Anda sebagai Ketua DPC Maros, bagaimana pandangan Anda dengan perkembangan terakhir ini? Jadi untuk pelaksanaan KLB yang digagas oleh Johnny Allen dan kawan-kawan itu sebenarnya adalah ilusi. Pertama, itu tidak mendapatkan dukungan dari DPC dan juga DPD. Yang kedua, Johnny Allen mengaburkan sejarah pendirian Partai Demokrat. Jadi dia sudah melakukan pembusukan karena Johnny Allen dan kawan-kawan ini sedang sakit hati. Nah, soal senior-senior Partai Demokrat atau para pendiri yang menginginkan KLB itu tidak ada di dalam anggaran dasar pendiri yang mengusulkan KLB. Yang bisa mengusulkan KLB adalah pemilik suara di Kongres, yaitu DPC dan DPD. Kenapa mereka menginginkan KLB? Karena ini ada agenda politik Pilpres. Mereka punya agenda lain di luar agenda Partai Demokrat. Misalnya terang benderang Muldoko ingin mengambil alih kepemimpinan Demokrat dan dia menggunakan orang yang salah, yaitu Johnny Allen, Nasaruddin, yang mana mereka mau menjual partai ini ke Muldoko. Jadi ini penjahat politik. Sekarang mereka berhadapan dengan kader-kader muda Partai Demokrat yang mencintai Partai Demokrat dan SBY. Artinya Anda sebagai Ketua DPC Maros tetap loyal kepada AHY dan mendukung apa-apa yang sedang dilakukan oleh AHY sampai saat ini. Jadi Demokrat di Maros, Kabupaten Maros, juga di Sulawesi Selatan, itu loyal pada hasil Kongres kelima Partai Demokrat 2019 di Jakarta. Kongres kelima ini kan memilih AHY sebagai Ketua Umum dan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi. Itu adalah produk Kongres. Siapapun di Demokrat, seluruh kader Demokrat harus loyal pada Kongres. Kang Dodi, silakan Kang Dodi. Ya, saya sepaham dan sependapat serta satu tujuan dengan teman-teman sahabat-sahabat saya Ketua DPC yang barusan berbicara. Jadi tolong hargai kami ini sedang berjuang, Pak Jerin, untuk bagaimana kita ini Partai Demokrat sekarang berkoalisi dengan rakyat. Dengan keadaan pandemi ini, para senior ini harusnya mendukung, mensupport. Ya, kami selalu memperhatikan masyarakat yang sekarang ini banyak kekurangan semua. Demokrat lagi ada berjuang, ada berusaha, tiba-tiba di enter kami diobok-obok oleh para senior. Itu penjahat, itu pelacur politik mereka ini. Ya, nggak suka saya. Dilawan sama saya, ayo siapapun, Marzuki Ali, Johnny Allen Marbun yang sifatnya dia ada di Kota Bogor. Nggak boleh begitu dong. Dia sebagai ketua OKK pada waktu itu. Membimbing kami, membina kami. Kok tiba-tiba sekarang, karena saya tahu duniawi yang mereka kejar. Duit yang mereka kejar. Ya kan, betul nggak teman-teman? Saya merasa ini ya, merasa prihatin dengan para senior. Jadi intinya Anda menolak KLB yang sedang digagas, sedang diupayakan oleh para senior itu. Oh, jelas menolak Pak. Kami menolak semua. Ya, ini Demokrat lagi bangun. Kami semua menolak. Kami menolak semua. Jawa Barat saat ini sedang konsolidasi di Bandung ya. DPC berkumpul di Bandung dengan DPD untuk berkonsolidasi dengan ketua umum untuk itu semua. Apakah ini satu usaha untuk mengkonsolidasikan kekuatan Demokrat di daerah tingkat 2 dan tingkat 1? Ya, kita harus tegak berdiri ya. Harus loyal kepada ketua umum. Jangan sampai ketua umum pengen tahu. Ini teman-teman komit dan konsisten tidak. Ya, maka beliau turun ke kami untuk bersilaturahim, mensolidkan. Mereka ingin terjun langsung. Apakah teman-teman ini solid semua? Alhamdulillah ternyata kami 27 kota kabupaten pada ketua DPC hadir semua. Oke. Kang Dodi di Kota Bogor Demokrat berapa kursi? 5 kursi. 5 kursi. Toraja berapa kursi? Demokrat. 4 kursi. 4 kursi. Maros berapa kursi? 4 kursi.
Arah satu kursi. Ya, ini teman-teman, ini ada dari Jawa Barat, kemudian juga dari Sulawesi Selatan. Dan terima kasih Bung Kang Dodi, terima kasih Yang Akbar, terima kasih terima kasih Bung Satria, ya. salam Anda semua sukses selalu dalam perjuangan. Ya, Salam Assalamualaikum, ya selamat teman-teman siang. semua. Salam sama masyarakat kita ya. Salam. Ya.